Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan betapa pentingnya aspek legal atau yuridis dalam pelaksanaan proyek. Aspek legal atau yuridis dalam pelaksanaan proyek adalah sebagai landasan hukum dan perlindungan terhadap potensi resiko yang bisa muncul dari pihak internal maupun eksternal. Yang pertama yaitu siapa pelaksana proyek. Identifikasi pelaksanaan proyek sangat penting karena menyangkut tanggung jawab hukum dan operasional. Bentuk yuridis perusahaan menentukan struktur kepemilikan, tanggung jawab, dan perlindungan hukum. Misalnya perusahaan perorangan memiliki risiko penuh pada pemilik tunggal, sedangkan PT memiliki pemisahan antara kekayaan perusahaan dan pemilik melalui kepemilikan saham. Selain bentuk hukum, identitas pelaksanaan juga harus dianalisis dari segi kewarganegaraan terkait regulasi kepemilikan, status keuangan di bank, atau untuk menghindari resiko kredit macet. Keterlibatan hukum seperti pidana atau perdata dan hubungan keluarga yang bisa mempengaruhi pengelolaan aset dan warisan. Yang kedua, proyek apa yang dilaksanakan? Sebelum proyek dijalankan, perlu analisis mendalam terhadap jenis usaha yang akan dibangun. Ini mencakup bidang usaha, apakah itu industri, jasa, atau perdagangan. Fasilitas yang dibutuhkan, potensi gangguan terhadap lingkungan, seperti polusi atau dampak sosial, dan sistem pengupahan yang sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan. Analisis ini penting untuk memastikan proyek tidak melanggar hukum dan dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Kemudian yang ketiga, di mana proyek dilaksanakan. Lokasi proyek harus ditentukan secara legal dan strategis. Ini mencakup status kepemilikan tanah, izin tata ruang, dan perencanaan wilayah. Tanpa kejelasan legal atas lahan dan izin lokasi, proyek berisiko dihentikan oleh pemerintah atau ditolak oleh masyarakat. Selain itu, analisis kondisi geografis dan sosial ekonomi wilayah yang penting untuk memproyeksikan keberlanjutan proyek di masa depan. Kemudian poin yang keempat, kapan proyek dilaksanakan? Waktu pelaksanaan proyek harus disesuaikan dengan masa berlaku izin dan kesiapan administratif. Penjadwalan yang tepat membantu menghindari konflik hukum dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Jika izin belum lengkap atau sudah kadaluarsa, proyek bisa dianggap ilegal dan dihentikan oleh otoritas setempat. Kemudian poin yang terakhir, yaitu yang kelima, bagaimana proyek dilaksanakan. Cara pelaksanaan proyek, cara pelaksanaan proyek menyangkut aspek permodalan dan pengelolaan risiko keuangan. Jika dana berasal dari pinjaman, perlu ada pengamanan hukum seperti jaminan dan persyaratan yang jelas agar tidak terjadi sengketa. Selain itu, mekanisme pelaksanaan harus transparan dan sesuai dengan standar operasional agar proyek berjalan efisien dan akuntabel. Secara keseluruhan, kelima aspek ini membentuk kerangka legal yang memastikan proyek tidak hanya layak secara teknis dan finansial, tapi juga sah secara hukum dan diterima secara sosial. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.